Ya, biasanya orang mengaku-aku itu kan karena market, Mas. Dia kepingin menjual cepat, kepingin menjual lebih tinggi dengan mengakui luri A lah, luri B lah, luri C. Dia mencari kemiripan saja. Sebetulnya itu mungkin bisa iya, mungkin bisa tidak. Kalau sampai sekarang itu terjadi pemalsuan, saya sendiri juga sering dicek sama orang sih, Mas. Ini saya baru mau tanya nih, ternyata beliau sudah buka duluan. Gimana tuh? Saya dulu sering sekali, hampir tiap hari saya dicek. Kita harus tahu anakannya dulu, kekurangannya di apa. Semua telinga pendek, ternyata hasil anakannya kok telinganya panjang, malah ekornya yang kurang bagus. Nah, yang kita perbaiki di ekornya itu, jangan di telinganya. Dan saya juga punya. Gitu. Dan insya Allah punya saya valid ya? Iya, valid insya Allah. Ntar punya saya sudah pede-pede begini, oh bukan Mas ternyata. Jadi breeding itu emang penuh dengan misteri ya? Misteri, Mas, misteri. Jadi kalau ada orang ngomong kambing yang bagus itu di masing-masing peternak bisa mengeluarkan kambing bagus itu karena ini apa? Keberuntungan saja. Itu juga betul, Mas, bisa dikatakan seperti itu. Tapi keberuntungan itu menurut saya juga ada ilmu yang Mas, yang bisa mendekati untuk beruntung. Tapi beruntungnya itu kan tentunya nggak bisa diilmukan dong, masalahnya. Nggak bisa, kan, Mas. itu sudah takdir dan rezeki. Iya, kalau itu namanya rezeki nggak bisa diilmukan. Nah, kalau menurut Pak Mugi ini, kalau misalkan untuk nge-crosskan, ini tips-tips yang nge-crosskan antara jantan dan betina. Semisal karena jenengan kan brand image-nya kan Sawunggalih. Yeah. Ada teman-teman penonton Jenderal Tani juga punya darah keturunan Sawunggalih, entah itu cucu atau buyut atau apapun. Yang pas ini seperti apa? Apa kita harus ngelihat pejantannya dulu? Jadi begini, Mas, itu proses panjang juga, Mas, masalahnya, Mas. Nah, ini saya salah bahas, ini malah panjang lagi. Gimana? Jadi begini, seumpama kita punya pejantan, kekurangannya di telinga, itu tidak harus kita cari indukan yang telinganya panjang, itu nggak begitu caranya. Oh gitu. Menurut saya begini, kita harus tahu hasil anakannya pejantan tersebut. Belum tentu loh, Mas, pejantan telinganya pendek terus anaknya telinganya pendek, belum tentu. Iya sih, memang betul itu. Iya enggak? Saya pernah ngalamin. Karena dia nyimpen genetik telinga panjang. Cuman pas di dianya yang pendek. Iya, pas di dia yang pendek. Nah, itu. Jadi kita harus tahu anakannya dulu, kekurangannya di apa. Semua telinga pendek, ternyata hasil anakannya kok telinganya panjang, malah ekornya yang kurang bagus. Nah, yang kita perbaiki di ekornya itu, jangan di telinganya. Iya. Bukan pejantannya yang diperbaiki, tetapi hasil anakannya yang diperbaiki. Gitu ya. Jadi kalau misal pejantan ini telinga kurang, kepala kurang, katakanlah gitu ya. Terus kita cari betina yang kepala bagus, telinganya bagus. Belum tentu. Tapi berarti kita harus tahu dulu produk pejantannya ini. Kalau saya gini, seandainya di tempat saya ada pejantan muda yang harus kita pakai. Pasti saya akan cari indukan di pasar dulu, Mas. Ngetes. Cari indukan di pasar dengan berbagai tipe. Ada 5 atau 3 lah, 3 berbagai tipe. Nanti keluar anaknya yang terbagus, itu kelebihannya di apa, kekurangannya di apa. Yang terjelek kelebihannya pasti akan sama. Hasil anaknya akan sama, kelebihan dan kekurangannya pasti akan sama, Mas. Gitu ya. Lah itu yang kita carikan di make-nya di induk yang akan kita pakai. Tapi untuk misalkan keluar anak tentunya butuh waktu lama, Mas. Butuh waktu lama. Dan juga misalkan keluar anaknya kan pasti ada perbedaan karakter kan. Walaupun satu induk. Pasti. Itu pasti ya. Pasti. Tapi mirip-mirip perbedaan. Ya. Tapi biasanya kalau kekurangan di telinga ya tetap di telinga. Cuma kan ada plusnya, biasanya kepalanya anak si A lebih bagus, ekornya anak si B lebih bagus. Nah, tapi kekurangannya pasti akan sama saja. Oh ya. Mulai dapat poinnya lah saya. Mulai dapat poinnya, teman-teman. Jadi kalau untuk
breeding itu bukan berarti kupingnya jantan kurang dibelikan kuping yang panjang. Bukan. Tapi kalau misalkan kupingnya jantan kurang terus ya punya cuman kuping yang benar-benar bisa nutup. Maksudnya kalau kita lihat secara fisik saling menutupi lah. Ya. Kita kawinkan misalkan terus keluar anak sesuai harapan. Ya udah. Ya sudah berarti emang Ya udah, jodohnya memang jodohnya kayak gitu. seperti itu. Iya, iya. Dan kalau untuk kuping yang panjang itu harganya juga lumayan. Ya. Makanya saya biasanya gini Mas, pejantan di rumah itu otomatis kuping harus bagus. Yeah. Karena biasanya pejantan itu nyetak kuping lebih dominan daripada betina. Terus kalau di betina itu biasanya nyetak postur lebih dominan daripada pejantan. Biasanya, bukan pastinya. Pasti nggak bisa dipastikan. Berarti biasanya nih teman-teman. Makanya saya kalau diskusi begini selalu saya gini Pak Mugi, kalau kita ada video diskusi seperti ini, saya selalu berusaha jadi oposisi. jadi maksudnya gini, saya ngambil segi positifnya. Jadi mungkin kan pertanyaan teman-teman semua saya wakilkan gitu. Kenapa sih kok gini? Kenapa kok nggak kayak gini? Kok nggak kayak gini? Jadi jenengan bisa jawab dan istilahnya udah nggak bisa dipatahkan lagi ya sudah itu memang jawabannya. Gitu. Sama saya seperti kayak diskusi ke narasumber lain, saya selalu jadi oposisi, saya selalu jadi yang kontra. Karena kalau saya searah dengan narasumber, diskusinya malah nggak menarik, diskusi Mas. malah nggak menarik. Ya. Nah terus kalau setelah kita crosskan ini jantan dan betina, untuk kita tahu genetik cempenya anaknya ini mirip siapa dan mirip siapa itu fisiknya apa dulu kita lihat? Atau dari look face-nya, mukanya? Kan kelihatan Mas, cempe lahir kan kelihatan. Akan mirip ke induknya atau ke betina, itu di semua parameter. Akan biasanya kupingnya ikut induknya, kepalanya ikut pejantannya, itu kan seperti itu. Tapi lebih dominan kemana? Kelebihannya itu akan dari 11 parameter itu akan lebih kemana? Gitu loh, Mas. Pernah nggak Pak Mugi ngalami keluar cempe tapi nggak ada mirip-miripnya sama bapak ibunya? Ada, pernah. Itu gimana itu? Nah itulah. Ada contoh, kita nggak usah sebut nama. Sawung Galih pernah tak kawinke dengan induk A. Keluar anak 3 Mas. Yang satu nggak ada mirip-miripnya sama Sawung Galih. Yang kedua, kemiripan ke Sawung Galih 70%. Yang kedua. Jantan ya, ke jantan 70%. Yang ketiga, itu lebih ikut ke induknya. Cuma telinga, kepala ikut ke SG-nya. Artinya dari ketiga anak ini berbeda-beda. Lah yang nggak mirip-miripnya Sawung Galih ini, kalau saya bisa ngomong, itu bukan lurinya SG, itu lurinya induknya itu. Oh gitu malah. Itu lurinya induknya itu. Nah, nggak ada mirip-miripnya Mas. Iya, malah nggak ada mirip-mirip bapaknya sama sekali. Malah ya hampir 80% ke induknya malah. Ke induknya. Jadi yang dibilang kalau menurut jenengan ini luri SG memang yang mirip yang mewariskan. Iya, yang mirip. Mungkin kalau dites DNA pun DNA-nya akan ikut induknya ini Mas, nggak ikut ke untuk kambing yang pertama tadi. Iya. Mungkin loh ya. Tapi pernah nggak sih ada yang ngiseng sampai tes DNA? Belum pernah lah. Saya sendiri belum pernah. Ya? Soalnya kan biasanya kalau sekarang ini rawan di saya mau ngomong agak berat juga. Rawan di aku-aku gitu. Ya, akun-akun gitu. Betul. Ya makanya biasanya orang mengaku-aku itu kan karena market Mas. Dia kepengen menjual cepat, kepengen menjual lebih tinggi dengan mengakui luri A lah, luri B lah, luri C. Dia mencari kemiripan saja. Sebetulnya itu mungkin bisa iya, mungkin bisa tidak. Dan kalau orang yang istilahnya instingnya masih belum terlatih, jam terbangnya masih kurang ini, ya biasanya percaya aja. Iya, makanya untuk pemula itu harus belajar betul Mas. Jadi masanya begini Mas, di kambing ini ya, itu kan menurut saya di masing-masing peternak mungkin ada yang merecording, cuma nggak semua lah, nggak semua tercatat, nggak semua mengeluarkan akte kan gitu. Kalau misalkan gini, saya sebagai peternak katakanlah General Tani Farm, saya punya farm General. Terus saya punya cucu Sawung Galih misal, saya juga punya induk
katakanlah ya buyut Sawanggali lah. Saya kawinkan, keluar anaknya. Saya ngeluarin akte dari kandang saya itu sah-sah saja, Sah, Pak? Mas. Sah, Mas. Jadi misalkan kalau ada pembeli, ini loh. Terus saya juga punya bukti otentik waktu perkawinan, waktu kelahiran. Itu harus dicatat, harus ada bukti foto waktu perkawinan, induknya dan itu kelihatan. Terus waktu lahir juga harus ada bukti fotonya. Dulu saya pernah, Mas, merecording dulu saya pernah. Saya catat detail. Kalau dulu kan karena masih belum HP yang ada kameranya ya, jadi catatan saya di buku, Mas. Tak catat, tak foto dengan kamera Kodak biasa itu, tak tempel di akte itu sendiri. Ada kambing yang saya keluarkan, ada aktenya, termasuk bayi situ ada aktenya, Mas. Dulu ada aktenya. Dari Sawanggali Farm gitu ya. Tapi lama-lama bosan juga, Mas. Mencatat itu lama-lama bosan juga. Iya sih. Coba kalau nggak percaya, dulu saya mencatat detail, terus ada hal yang kelupaan. Ada hal yang kelupaan di catatan itu, tak buka-buka nggak ada, ternyata saya yang lupa nyatet. Lah ke belakangnya ya lupa terus. Akhirnya Mas Wis ben lah. Iya. Ini masalahnya lumayan ya, kita sibuk di kandang masih catat lagi, kecuali ada orang sendiri catat kayak gitu. Nah terus itu saya dulu juga pakai BlackBerry, ada tak video tak pernah itu rekordernya. Sampai sekarang saya rekordernya di ada foto-foto, ada itu saya merekordernya cuma seperti itu. HP-nya hilang ya udah selesai. Ya karena emang bukti otentiknya yang sekarang ya cuma memang dari HP. Iya. Jadi ada pun orang nanya ya. Ya ini. Ya itulah. Kalau sampai sekarang itu terjadi pemalsuan, saya sendiri juga sering dicek sama orang sih, Mas. Ini saya baru mau tanya nih, ternyata beliau sudah buka duluan. Gimana tuh? Saya dulu sering sekali, hampir tiap hari saya dicek, dikirimin foto ini, Mas. Karena ini nggak sampai apa waktu. Yang terjadi itu begini, Mas. Nah, ini kalau yang agak berat di ini aja, dianalogikan aja. Iya. Ya, artinya kalau memang hasil dari kandang saya kan agak sedikit apal ya, Mas. Iya. Tapi kalau di luar kandang saya, ini cucu SG atau buyut SG atau apa SG, saya kan nggak tahu. Dengan apa dia kawin kan gitu. Saya nggak tahu. Cuma kalau bentuknya mirip-mirip SG, saya mau mengklaim iya nggak berani, mau mengklaim tidak juga nggak berani. Cuman batin aja lah ya. Oh ini bukan ini, tapi kalau dibilang bukan nanti kasihan teman gitu-gitu. Iya. Nah itulah. Makanya saya pesannya kepada pemula itu ya belajarlah yang sampai khatam, Mas. Belajarnya jangan cuma belajar. Sebetulnya kalau malah menurut saya ini nggak ada khatamnya. Iya. Nggak ada ujungnya kalau kita belajar kambing ini. Ya pokoknya belajar sedetail mungkin lah belajarnya ke nganu. Bukan cuma di luri SG, Mas, di luri-luri lain tuh kalau memang kepengen belajar tentang bentuk fisik luri lain ya ke orang yang tepat lah, ke pemiliknya atau ke nganu, belajar ciri fisiknya seperti apa sih ciri fisik. Nah, itu kan bisa dipelajari. Iya. Bisa dipelajari lewat foto, tanya langsung ke pemiliknya, lewat langsung ke kambingnya bentuk fisiknya seperti apa juga bisa. Jadi itu untuk mencegah lah ya. Mencegah hal-hal yang seperti tadi. Semakin banyak referensi, semakin banyak koleksi kita untuk belajar, itu bisa memudahkan. Ya, apalagi luri SG, Mas. Luri SG kan sudah menyebar di mana-mana. Bahkan kalau saya melihat itu di Indonesia ini hampir setiap kandang pasti ada luri SG-nya. Betul banget itu, apalagi kalau kontes. Saya kan ya walaupun saya orang baru gitu loh, saya keliling begitu di kontesan, juara SG, juara kelas ini SG, jadi SG. Ya. Itu karena apa, Mas? Itu karena memang luri SG sudah menyebar, Mas. Jadi semua dimix dengan luri SG ya juaranya luri SG. Padahal posisinya jenengan zaman dulu masih belum ini ya untuk disebarluaskan ya. Saya nggak berpikir ke situ sebetulnya, Mas. Itu secara kebetulan saja. Mengalir saja. Kebetulan itu kan banyak peminatnya. Jadi saya jual itu juga sudah lupa jual kemana saja, sudah lupa. Saking banyaknya juga sih. Lah
Ini yang saya heran kan di liputan-liputan ini Mas, semuanya sampai tak pikir hampir di setiap kandang di mana-mana SG semua. Ya, dan saya juga punya. Gitu. Iya. Dan insya Allah punya saya valid ya? Iya, valid insya Allah. Ntar punya saya sudah pede-pede begini, oh bukan Mas ternyata. Jadi malunya saya tutup pakai bantal ini, Masya Allah. Alhamdulillah saya punya valid lah. Itu si Sultan Muda memang anaknya Jagat, dan Jagat ya. memang anaknya Saunggale. Jadi Jagat memang kelahiran di tetangga sini Mas. Jadi Jagat itu memang berasal dari induk yang bagus juga. Kok malah dari induk yang bagus juga? Iya, itu Jagat itu induknya itu punyanya Mas Supri Wadas Lintang zaman dulu Mas Supri itu sudah beli 25 juta. Itu belinya di Kemiri Kebo kalau nggak salah, punyanya Mas siapa gitu saya lupa. Di Wonosobo sini juga? Enggak, Kemiri Kebo Jogja. Oh. Nah itu Luri Tumpang gitu kalau nggak salah. Induknya Jagat itu dikawinkan sama Saunggale, keluar 3 Mas. Yang satu dibeli Pak Asep Bandung. Itu yang mana? Apache dulu. Apache udah nggak ada di situ. Terus yang satu dibeli Pak Ngatimun Bantur, yang satu ini dibeli Pak Marinir Malang juga Bantur. Jarwo itu. Itu sama kambing merah Mas dulu yang bagus, betina merah. Betina merah. Dulu betina merah itu kan dibeli Mas Safi, dibawa ke ini di tetangganya Pak Mun sana. Cak Yas namanya apa ya? Saya nggak tahu itu. Cak Yas, terus dibeli Pak Marinir. Nah, jadi dulu ada betina bagus itu merah. Itu sama Jagat itu di situ bagus-bagus semua. Malah banyak di Malang anak-anak. Ya, memang dulu penyebarannya pertama kali di Malang Mas. Anak-anak SG penyebarannya pertama kali di Malang. Itu yang menyebarkan di Malang itu Cak Maul CS lah. Itu penyebarannya lewat dia. Dan sekarang yang paling basic blood di kandangnya mereka pakai SG masih ingat nggak kandangnya siapa? Blood SG ya All City. All City. Terus dulu dikatakan semua blood SG, setiap kandang sekarang sudah basic blood. Basicnya blood itu ya. Maksudnya basic darah yang dipakai di kandang. Di Malang, di Malang atau di mana? Overall, all around semuanya. Di Pak Asep, Bandung. Itu malah pengembangannya seperti saya. Cara breedingnya seperti saya itu Pak Asep. Terus di Mas Ajis. Mas Ajis ini siapa? All City. All City. Ya. Terus kalau sekarang yang baru-baru ini di Ponorogo Mas. Di Ponorogo itu di tempatnya Mas Supri. Terus Supri, terus Wijaya Farm itu Mas. Terus mana lagi ya? Saking banyaknya. Ya itulah. Kalau yang getol mengembangkan ya di ketiga orang itu. Iya. Yang memang sampai eksis sampai sekarang. Dan nggak lekang oleh waktu tuh. Iya. Jadi beliau-beliau yang di luaran sana memang batuk lagi. Memang bukan fanatik ya. Kalau saya bilang sih mereka itu nggak fanatik. Cuman untuk basic blood kandang dan mereka juga objektif. Kambing. Jadi di antara mereka ini walaupun saya belum ketemu yang satu yang Ponorogo tadi, mereka tetap walaupun dia pakai SG dia tidak menutup pintu untuk luri lain. Memang gitu. Luri lain kan untuk pengembangan Mas. Penting untuk pengembangan. Saya sendiri juga sekarang saya butuh cross untuk pola warna. Karena apa? Di kandang saya telinga sudah masuk, kepala sudah masuk, postur bulu sudah masuk. Ya pengembangannya kan di pola warna. Di pola warna kan nggak terdapat di SG. Di SG pasti akan terjadi petak, sawur dan sebagainya. Untuk mencetak kambing yang kekinian tapi balik ke SG-nya. Ya, nah itu maksud saya seperti itu. Bayangin SG tapi pola warnanya yang kekinian. Itu marem banget kayaknya. Lumayan lama kita ngobrolin teman-teman. Masalahnya abis ini kita mau ke situ lihat lihat kambing. Ya nantilah kalau kita habisin di sini nanti di sana nggak ada bahan soalnya. Ya mungkin segitu dulu teman-teman. Ya kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa, jangan lupa juga untuk di share, di komen dan juga di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Saya closing dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.